Masih tentang syariah yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW ke kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab. Kali ini yang dikirim adalah pasukan untuk menghancurkan berhala. Dan bisa dikatakan berhala yang dihancurkan ini adalah berhala terakhir yang ada di sekitaran Makkah dan Madinah. Bagaimana kisah mereka akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Amisani, di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Dan kali ini kita sudah masuk ke tahun 9 Hijriah. Seperti biasa, saya bacakan dulu peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun ini. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah, disusul dengan peristiwa pertempuran Hunain, di mana kaum muslimin dapat mengalahkan Bani Saqif dan Bani Hawazin. Kemudian dilanjut dengan pertempuran Taif, dan terakhir wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW dari Maria Al-Qibtiyah. 4 peristiwa yang bersamaan kejadiannya dengan 4 peristiwa tadi adalah kemenangan Heraklius di pertempuran panjang Persia Romawi, ditandai dengan kembalinya salib suci dari Persia ke Palestina. Peristiwa yang kedua adalah keluarnya dekret dari Heraklius tentang diharuskannya orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam agama Kristen, agama yang dianut oleh Heraklius. Dan tentu peristiwa ini tidak pernah terjadi di dunia Islam ketika berhasil menaklukkan satu kota. Peristiwa yang ketiga, naik tahtanya Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir adalah naik tahtanya Narasimhawarman I menggantikan pendahulunya Mahendrawarman I dari dinasti Pallava di India. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi selengkapnya. Kita akan masuk ke satu judul, Tentara Islam Menghancurkan Berhala Furs. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, judul ini ada di halaman 61 di buku jilid ketiga. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah, tepatnya pada tanggal 6 Rabiul Awal, Nabi SAW mengerahkan satu pasukan yang jumlahnya cukup banyak ya, 150 orang, dan ini dikhususkan untuk datang ke kota Toi. Ke kota Toi, di mana di kota ini ada berhala yang sangat diagungkan dan terkenal sakti katanya oleh masyarakat Toi. 150 orang yang dikirim oleh Rasulullah SAW ini semuanya terdiri dari kaum Ansor, tetapi dipimpin oleh satu orang muhajirin yang sangat hebat meskipun masih muda, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 150 pasukan ini terdiri dari 100 pasukan yang mengendarai unta dan 50 lagi mengendarai kuda perang tentu saja. Mereka berangkat seperti biasa membawa bendera Islam yang berwarna hitam dan panji-panji peperangan yang berwarna putih. Mereka tiba di tempat yang dituju, tiba di Toi itu di pagi hari. Maka langsunglah Ali bin Abi Thalib di depan lokasi tersebut langsung menyusun barisan pasukan kaum muslimin seperti biasa, rapih, berbaris. Dan masuklah mereka ke Toi, lalu langsung tanpa banyak mampir ya, langsung menuju lokasi di mana berhala fulus itu berada. Dan tanpa bak bibu juga langsung menghancurkan berhala tersebut.
Tidak membutuhkan waktu lama, pasukan Islam yang memang banyak 150 orang untuk menghancurkan satu berhala itu tentu saja dilakukan dengan sangat cepat ya. Mereka menghancurkan dan terakhir lokasi tersebut dibakar. Ini dimaksudkan supaya orang-orang tidak lagi membangun kuil, kemudian membuat lagi berhala setelah dihancurkan oleh kaum muslimin. Setelah mengetahui berhala mereka dihancurkan, Tuhan mereka dihancurkan, orang-orang di Taif ini tentu saja mereka tersulut emosinya, mereka marah, sehingga terkumpullah massa dan lalu menyerang kaum muslimin. Sehingga tidak bisa dihindari terjadi bentrokan antara penduduk setempat dengan pasukan kaum muslimin. Dan awalnya kita bertanya, kenapa hanya untuk menghancurkan berhala ini dikirim pasukan yang cukup besar sampai 150 orang dan dipimpin oleh orang yang sangat berpengalaman dan terkenal sangat hebat di kalangan para sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kayak mengeluarkan kunci gitu ya, tokoh kunci lah, dan pasukannya pun pasukan inti. Banyak pula. Nah, ternyata Rasulullah SAW ketika mengirim sebuah pasukan itu ke suatu daerah dengan tujuan tertentu, itu berdasarkan pemikiran yang sangat-sangat matang. Dan prediksi Rasulullah SAW itu hampir selalu benar. Jadi Rasulullah SAW tidak mengirimkan satu pasukan dengan gambling ya, melainkan sudah meneliti dulu orang-orang seperti apa nih yang akan menjadi lokasi tujuan kaum muslimin. Sehingga bisa kita lihat ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan dan terjadi bentrokan, itu korban yang jatuh itu jarang sekali terjadi gitu. Jarang ada korban yang jatuh. Kalaupun ada, biasanya hitungan ya sangat sedikit sahabat yang mati syahid di pertempuran tersebut. Hanya 1-2 peristiwa yang kaum muslim itu mengalami kekalahan, itu pun terkadang bukan karena Rasulullah SAW yang kurang perhitungan, tapi biasanya karena sebab lain. Jadi kalau sesuai dengan perhitungan Rasulullah SAW, maka pertempuran itu baik dari jumlah pasukan, dari orang yang berangkat, dari panglima yang dipilih, itu sudah diantisipasi dengan sangat-sangat baik. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa jaringan mata-mata Rasulullah SAW di Jazirah Arab ini sangat-sangat hebat. Dan ini sudah pernah kita ceritakan ya, bagaimana Rasulullah SAW mengirimkan 1-2 orang yang berjalan di malam hari dan di siang harinya justru beristirahat untuk mengadakan, untuk mencari informasi tentang kabilah-kabilah yang akan menjadi tujuan penyerangan, tujuan ekspansi dari kaum muslimin. Teman pecinta sejarah ini juga memperlihatkan kepada kita dan membuktikan kepada kita bagaimana cerdasnya Rasulullah SAW, bagaimana tajamnya pemikiran Rasulullah SAW, sehingga bisa berpikir sampai sejauh itu dan bisa memprediksi sampai setepat itu. Hanya Rasulullah SAW rasanya yang bisa seperti ini, dan beberapa orang panglima yang kehebatannya memang tidak menyamai Rasulullah SAW, tetapi ada di bawah Rasulullah, tetapi juga tetap hebat, yang Allah karuniakan di muka bumi ini tidak banyak gitu ya, sangat-sangat tidak banyak, dan mungkin di suatu waktu lah ya akan menjadi bahasan khusus tentang panglima-panglima hebat di masa Islam yang kemenangannya menimbulkan kemenangan luar biasa dan mengubah arah sejarah dunia. Kembali ke bahasan kita, teman pecinta sejarah. Tadi kita sudah membahas tentang bentrokan ya yang terjadi antara penduduk Taif, penduduk setempat, dengan pasukan kaum muslimin 150 orang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dan tentu saja sesuai dengan harapan Rasulullah SAW, kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan. Dan bahkan kemenangannya itu
tadinya kan awalnya hanya untuk menghancurkan berhala ya, hanya untuk menghancurkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini. Tetapi ternyata hasil yang didapatkan melebihi apa yang diharapkan, yaitu mereka memenangkan pertempuran, menguasai wilayah tersebut, menjadikannya ada di dalam rangkulan pemerintahan Islam. Karena terjadi peperangan, maka otomatis ada tawanan dan ada pula harta rampasan perang yang pada akhirnya semua itu mereka bawa ke Madinah. Di antara barang rampasan perang itu ada beberapa harta pusaka yang disimpan di lokasi kuil di mana adanya berhala fulus yang dihancurkan. Barang-barang pusaka itu diantaranya adalah 3 pedang yang terkenal sakti bagi bangsa Arab. Jadi ini terkenal sebagai pedang hebat, bukan hanya di kalangan penduduk Taif, tapi di seluruh jazirah Arab. Berita atau mitos tentang kehebatan, kesaktian pedang ini begitu terkenal. 3-tiganya berkumpul di Taif. 3 pedang itu adalah Rasub, Mukhzam, dan Saif, buatan Yaman. Selain itu, ada juga 3 buah baju besi yang semuanya itu didapati di dalam sebuah lemari tempat berhala tersebut. Dan ini berhasil dibawa menjadi harta rampasan perang untuk pemerintahan Islam. Kemudian di antara tawanan yang mereka bawa ada seorang perempuan yang bernama Safanah binti Hatim. Safanah ini seorang yang cerdas otaknya, tangkas juga badannya, kemudian memiliki keberanian yang melebihi perempuan yang lain. Dia juga memiliki lidah yang cukup tajam, sehingga ketika Rasulullah SAW seperti biasa ketika pulang peperangan dan ada tahanan, Rasulullah SAW itu mengecek berkeliling gitu ya, mengecek tahanan-tahanan tersebut. Dan tentu saja memerintahkan para sahabat seperti biasa untuk memperlakukan tahanan-tahanan tersebut atau tawanan-tawanan tersebut dengan sangat-sangat baik. Bahkan dikisahkan makanan mereka itu lebih baik ya daripada makanan para sahabat sendiri. Karena para sahabat memang memilih untuk, bahkan orang kayanya pun memilih untuk hidup sederhana. Sementara kepada tawanan mereka begitu memuliakan. Makanya ketika banyak orang yang ditawan itu justru masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW berkeliling melihat tawanan, beliau mendengar Safanah yang perempuan yang tadi dikisahkan itu. Safanah ini berbicara kepada Rasulullah SAW dengan panjang dan lebar ya. Rasulullah ketika berjalan, Safanah ini bicara dengan suara yang keras, mengatakan siapa dirinya. Dia adalah Safanah binti Hatim, bahwa dia ini lahir dari kalangan keluarga yang terhormat. Orang tuanya juga orang tua yang terkenal sangat terhormat, kasih sayang kepada masyarakat, dan bahkan menyebutkan jasa-jasa keluarganya, khususnya orang tuanya, kepada masyarakat setempat. Ia mengatakan itu dengan maksud untuk memohon kemerdekaan dari Rasulullah SAW. Dan tentu saja pembicaraan dari Safanah binti Hatim ini menarik perhatian Rasulullah SAW. Tetapi pada saat itu Rasulullah SAW belum hendak membebaskan Safanah binti Hatim. Hari keduanya juga terjadi demikian. Rasulullah SAW mengecek kembali tawanan-tawanan tersebut, dan Safanah binti Hatim melakukan apa yang ia lakukan di hari pertama bertemu dengan Rasulullah SAW, mengatakan tentang keutamaan keluarganya dan lain sebagainya. Namun kali ini ada tambahan dari Safanah binti Hatim. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku ini adalah saudara kandung dari Adi bin Hatim." Rasulullah SAW mendengar nama Adi bin Hatim. Beliau langkahnya langsung terhenti dan melihat kepada Safanah. Beliau tentu ingat siapa Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah salah satu pemimpin bahkan yang sangat ditokohkan di masyarakat
Thai. Dan masih ingat ya teman pecinta sejarah, Adi bin Hatim ini adalah seseorang yang pernah mengantarkan utusan Rasulullah SAW bertemu dengan Heraklius. Dan perlu kita ingat kembali teman pecinta sejarah, Adi bin Hatim ini adalah seseorang yang mengantarkan utusan Rasulullah SAW, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, membawa surat kepada Heraklius. Ini adalah tokoh yang dihormati, beragama Kristen, dihormati bukan hanya di Thai, tetapi bahkan juga dihormati oleh Heraklius. Maka tentu saja ketika disebut nama Adi bin Hatim, ini menarik perhatian Rasulullah SAW lebih besar dibandingkan dengan pembicaraan Safanah di hari pertama. Rasulullah SAW berbalik gitu ya, menoleh melihat kepada Safanah, lalu bertanya, di mana Adi bin Hatim sekarang? Lalu Safanah menjawab, wahai Rasulullah, Adi bin Hatim, saudaraku itu sekarang sudah pergi melarikan diri, membawa harta dan juga keluarganya, keluar dari Thai ketika terjadi penyerangan ke kota Thai. Safanah bahkan menyebutkan tujuan pelarian dari Adi bin Hatim, bahwa Adi bin Hatim itu melarikan dirinya ke Syam untuk mencari perlindungan ke Kekaisaran Bizantium. Selanjutnya Safanah kembali seperti di hari pertama, meminta untuk dimerdekakan dari tawanan, meminta untuk dibebaskan sebagai tawanan. Esok harinya, berarti di hari ketiga Safanah binti Hatim ini ditawan, ia pun mengatakan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Berbicara tentang keluarganya, berbicara tentang Adi bin Hatim, dan terakhir memohon kepada Rasulullah SAW agar ia dibebaskan sebagai tawanan dan dimerdekakan. Rasulullah SAW kali ini menjawab permintaan Safanah itu dengan persetujuan. Namun Rasulullah SAW meminta agar Safanah itu bersabar untuk beberapa hari lagi. Wahai Safanah, kamu itu memang akan saya bebaskan. Bukan hanya kamu yang akan dibebaskan, tetapi kamu bersama rombongan yang dibawa dari Thai itu semuanya akan dibebaskan. Hanya dengan syarat kamu menunggu nanti saudara-saudara kalian ini menjemput kalian dan mereka pun bisa dipercaya, maka akan dikembalikan. Di sini kita tahu ya, tujuan Rasulullah SAW menawan orang-orang ini intinya bukan untuk menjadikan mereka budak, bukan untuk memperjualbelikan mereka, bukan untuk mengerangkeng kemerdekaan mereka, tetapi satu tentu saja sebagai simbol kemenangan ketika satu daerah ditaklukkan, dan yang kedua, dan ini tujuan besarnya, adalah sebetulnya untuk menarik kembali orang-orang yang sudah ditaklukkan itu datang kepada Rasulullah SAW, meminta pembebasan saudara-saudara mereka, masyarakat mereka, keluarga mereka. Lalu di situ kan terjadi dialog. Nah, disinilah peran Rasulullah SAW yang diharapkan bisa menjadikan orang-orang ini memeluk Islam. Dan inilah yang terjadi kepada para tawanan. Biasanya mereka kan dibebaskan ya, lalu terjadi dialog seperti yang kita kisahkan di video sebelumnya. Terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan para utusan mereka, dan utusan itu ketika diutus berarti ini adalah orang yang penting. Maka Rasulullah SAW dialog berarti dengan orang-orang penting, dengan tokoh-tokoh dari kabilah tersebut gitu ya yang datang. Maka menjadi dialog yang sangat krusial, sangat penting, dan biasanya hampir selalu orang-orang tersebut masuk Islam. Selang beberapa hari kemudian, sesuai yang diprediksi oleh Rasulullah SAW, datanglah utusan dari orang-orang Thai ini untuk mengambil
keluarga mereka yang ditawan oleh Rasulullah SAW. Dan sesuai janji Rasulullah SAW, Rasulullah membebaskan Safanah binti Hatim tanpa jaminan. Dan bahkan bukan hanya tanpa jaminan, tetapi malah memberikan bekal, memberikan pakaian untuk Safanah, ditambah lagi uang untuk bekal. Ini sepertinya di dunia hanya Rasulullah SAW yang melakukan ini. Hanya kaum muslimin yang melakukan ini. Kepada berbuat baik, bukan hanya baiknya itu bukan hanya ketika ditawan, tetapi ketika dibebaskan pun memberikan pakaian, makanan, bahkan uang untuk bekal selama di perjalanan. Ini luar biasa akhlak dari Rasulullah SAW, dan harus kita tiru tentu saja akhlak menjadi akhlak kaum muslimin seluruhnya. Sesudah itu berangkatlah Safanah dengan rombongan dari kaumnya menuju negeri Syam untuk menyusul kerabat dan saudaranya, yaitu Adi bin Hatim dan keluarganya. Lalu apa imbas dari pembebasan terhadap tawanan ini bagi perkembangan Islam? Ternyata hasil yang diharapkan oleh Rasulullah SAW tercapai. Salah satunya adalah dengan masuk Islamnya dua tokoh besar lintas negara, bahkan bukan hanya yang terkenal di Jazirah Arab, yaitu masuk Islamnya Ka'ab bin Zuhair dan Adi bin Hatim. Dan bagaimana proses masuk Islamnya kedua tokoh besar ini, insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Insya Allah kita bisa mendapatkan hikmahnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, keleluasaan untuk menerapkan hikmah, terutama hikmah kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, meskipun terhadap musuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah sejarah, khususnya sejarah Rasulullah SAW. Bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.